Halo teman-teman, balik lagi di channel yang gak jelas ini. Ya siapa lagi kalau bukan Gojira Spot. Kali ini Aing mau bahas tentang alur film lagi, tapi bukan Godzilla, karena Aing sudah kehabisan stok film Godzilla. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Ya film yang akan Aing bahas kali ini adalah film tentang Pokemon. Siapa dari kalian yang suka Pokemon, silahkan tonton video ini. Ya film yang akan Aing bahas kali ini adalah Pikachu Detektif Pokemon 2019. Penasaran dengan filmnya? Silakan menonton. Film diawali di sebuah tempat yang entah di mana, tapi yang pasti tempat tersebut berada di bumi. Terlihat ada sebuah laboratorium yang dipenuhi dengan para dokter dan ilmuwan, dan di sana ada salah satu jenis Pokemon bernama Mewtwo. Semuanya terlihat baik-baik saja hingga si Mewtwo tiba-tiba tidak stabil dan menghamuk dan keluar lalu kabur dan mengejar sebuah mobil yang entah siapa yang di dalamnya. Yang pasti Mewtwo mengejar mobil tersebut lalu menembak mobil tersebut sampai terjatuh. Lalu nampak sebuah tempat yang sangat indah dipenuhi dengan Pokemon-Pokemon yang berkeliaran ke sana ke sini. Lalu nampak dua orang pria bernama Tim dan Jack. Mereka terlihat sedang berburu Pokemon. Lalu mereka melihat ada seekor Pokemon bernama Cubone. Tim yang masih belum mempunyai Pokemon pun melempar sebuah Pokeball mengenai Cubone, dan Cubone pun terserap Pokeball tersebut. Mereka berdua terlihat senang, tapi saat dicek Pokeball tersebut tidak bercahaya hijau. Alhasil lalu saat Tim berjalan dengan penuh penyesalan dan kesakitan, ia pun mendapat pesan suara dari kepolisian kota Rhyme yang katanya telah terjadi kecelakaan pada salah satu keluarga si Tim. Tim pun menaiki kereta api pergi ke kota Rhyme. Lalu di dalam berita di kereta api diperlihatkan bahwa kota Rhyme adalah sebuah kota yang di dalamnya Pokemon dan manusia hidup berdampingan tanpa adanya permusuhan, tanpa adanya Pokeball, dan semuanya hidup harmonis. Lalu Tim pun pergi ke pusat kepolisian dan bertemu dengan Dr. Serizawa. Bukan, ini beda film ya. Dr. Serizawa di film ini berperan sebagai seorang detektif bernama Yoshida. Ia adalah teman kerja ayah Tim yang bernama Harry yang dikabarkan meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi mayatnya tidak ditemukan. Dan Tim ingin pergi ke apartemen lama ayahnya dan diberi alamat oleh Yoshida. Lalu Tim pun pergi. Lalu Tim pun sampai di apartemen ayahnya, lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Lucy dan Pokemonnya bernama Psyduck. Lalu ia pun masuk ke kamar ayahnya dan melihat barang-barang milik ayahnya, hingga ia melihat ada sebuah benda berwarna ungu, dan saat dibuka ia pun membuang benda tersebut. Hingga saat ia lagi duduk santuy, tiba-tiba ia mendengar ada sebuah suara lalu mengeceknya, dan terlihatlah ternyata itu cuma Pikachu. Ia pun bersyukur karena itu bukan maling, tapi ia kaget bukan kepalang saat mendengar Pikachu mampu berbicara seperti manusia, tidak seperti Pokemon yang lain. Hingga tiba-tiba mereka mendapat serangan dari Aipom yang adalah sejenis Pokemon monyet yang menjadi ganas dan menyerang mereka berdua. Mereka pun kabur ke loteng. Lalu karena tak ada pilihan lain, mereka pun mencolot ke tong sampah. Lalu tak lama para Aipom pun kembali ke bentuk semula, sedangkan Tim yang takut bukan kepalang langsung menuju ke kerumunan orang-orang dan berbicara bahwa Aipom telah menjadi ganas dan mencuru semua untuk berlari. Namun saat dilihat ternyata para Aipom sudah menjadi ke semula. Lalu saat mendengar Pikachu bicara, ia pun bertanya kepada orang-orang apakah ia mendengar Pikachu berbicara, tapi tak ada yang mendengar Pikachu berbicara. Lalu Pikachu bertanya kepada Tim, apa yang kau lakukan di apartemen? Tim berkata, ya kan itu apartemen ayahku, jadi ya terserah akulah. Lalu Pikachu kaget, kau putra Harry? Lalu Tim bertanya, emangnya kenapa? Lalu Pikachu pun mengeluarkan topinya yang di dalamnya ada tulisan Harry.
Lalu tim kaget ternyata Pikachu adalah Pokemon milik ayahnya. Supaya ngomongnya lebih enak, mereka pun pergi ke kafe untuk ngobrol-ngobrol. Hingga di tengah obrolan mereka, si tim berkata bahwa Harry telah meninggal. Pikachu tak percaya, tapi si tim telah berkata bahwa ayahnya telah meninggal dan polisi telah menetapkan hal tersebut. Namun Pikachu berkata, apakah polisi menemukan mayatnya? Si tim terdiam. Dan Pikachu yakin bahwa Harry masih hidup. Lalu Pikachu pun ingin mencari penyelidikan dan menjadi detektif lagi untuk mencari benarkah kematian Harry. Lalu tim pun ikut ke penyelidikan tersebut. Lalu di apartemen mereka pun bersiap untuk tidur. Lalu keesokan paginya si tim pun bersiap untuk pergi ke detektif Yoshida. Dan saat bertemu dengan Pikachu, betapa kagetnya ia melihat semuanya sudah berantakan. Ternyata semalam Pikachu begadang untuk mencari bukti sebelum penyelidikan. Dan Pikachu menemukan sebuah benda di tong sampah yang adalah wadah dari benda berwarna ungu yang kemarin tim temukan. Tapi tim menganggapnya nggak penting. Lalu mereka pun pergi ke sebuah gedung bernama Gedung CNM. Di sana ada dua orang pria bernama Roger dan Howard. Lalu tim mencari Lucy yang katanya adalah seorang wartawati junior yang ada di gedung tersebut. Lalu saat bertemu, tim menjelaskan tentang benda ungu tersebut. Lalu si Lucy pun mengajak tim untuk ke kantornya. Lalu di kantor Lucy, si Lucy mengeluarkan benda-benda yang sama. Lalu si Lucy berkata bahwa si Harry punya informan di pelabuhan. Ia pun menyelidiki pelabuhan dan menemukan benda-benda tersebut. Lalu tim dan Pikachu pun pergi ke pelabuhan dan bertemu dengan salah satu jenis Pokemon bernama Mr. Mime, pendiam tapi menyebalkan. Get in front of him, cut him off. You can make it. Stop. Oh no. He's going down hard, Tim. Should have worn a helmet. Lalu mereka berdua pun menginterogasi makhluk tersebut. Di interogasi pertama, ia berbohong dengan pantonimnya. Ia juga membuat sebuah rumah tak kasat mata. Tapi tim pun juga ikut-ikutan berpantonim seakan-akan ia menyiramkan sebuah bensin ke tubuh Mr. Mime. Lalu ia akan membakar Mr. Mime jika ia tak jujur. Kemudian Mr. Mime pun berpantonim maksudnya adalah rumah lingkar perjudian alias ring ilegal. Karena mulai paham, mereka pun pergi ke tempat perjudian. Sesampainya di sana, mereka ditantang oleh seorang pria yang memiliki Pokemon bernama Charizard. Ia berkata bahwa Pokemonnya pernah bertarung dengan Pikachu, tapi mereka kalah. Namun mereka ingin tanding ulang dan kini mereka akan menang. Tanpa pikir panjang, Pikachu walaupun tak ingat apapun langsung ikut tantangan tersebut. Namun saat Pikachu masuk ring, pria tersebut dengan sengaja menghirupkan gas yang sama dimiliki tim, yaitu gas air kepada Pokemonnya, dan alhasil Pokemonnya pun menjadi ganas. Pikachu ingin keluar tapi terlambat dan pertarungan dimulai. Whoa, 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 whoa. I forgot everything you said. Use Volt Tackle. Volt Tackle will knock me out. I'm going for Thunderbolt. It's not working. I forgot how to use my powers. You don't want to do this. I'm adorable. Pika, Pika. Hingga di tengah pertarungan, pria tersebut tanpa sengaja memecahkan pecahan gas air tersebut dan menyebabkan gas air keluar dan meluber, sehingga menyebabkan kekacauan di tempat tersebut. Si tim dan Pikachu yang berhasil selamat pun ditangkap kepolisian. Kemudian ia pun bertemu lagi dengan detektif Yoshida. Ia menjelaskan tentang gas air, hubungannya dengan Pikachu, dan tentang ayahnya yang ia kira masih hidup. Namun si tim kehilangan kepercayaan bahwa ayahnya masih hidup ketika melihat video detik-detik kecelakaan ayahnya. Si tim pun kembali bersedih. Namun saat ia sedang sedih, si Pikachu pun menguatkan diri tim. Kemudian mereka berdua pun berteman. Lalu tim dan Pikachu pun dijemput oleh seorang wanita misterius dan dibawa ke gedung Howard yang tadi tuh ya. Ya, si Howard menjelaskan tentang detik-detik kecelakaan ayahnya yang asli dan sebenarnya, dan ada badaknya. Ternyata Howard pernah menyewa si Harry untuk menjadi detektif untuk mencari tentang asal-usul gas air yang akan menjadi masalah untuk para Pokemon. Namun si Harry meninggal dalam kecelakaan. Lalu ia pun membuat sebuah hologram mengenai detik-detik yang asli kecelakaannya. Ternyata saat terjatuh, Pikachu dan Harry masih selamat. Namun si Harry terlihat sekarat. Lalu ada seekor Pokemon bernama Mewtwo. Ia mencuri pikiran dari Pikachu untuk melupakan semua yang terjadi dan membawa si Harry.
Nah, sekarang misi mereka adalah mencari si Mewtwo. Lalu ia pun bertemu lagi dengan si Lucy. Ternyata si Lucy sudah diam-diam memeriksa komputer Roger yang tadi ya. Ya, dia menemukan sebuah tempat bernama PCL, sebuah laboratorium tentang Pokemon. Tapi beberapa minggu yang lalu PCL mengalami insiden, dan insiden tersebut terjadi di malam yang sama dengan kematian Harry. Kemudian keesokan harinya mereka pun menaiki mobil dan pergi ke PCL tersebut. Lalu saat mereka masuk, mereka pun melihat ada beberapa Pokemon yang akan dijadikan eksperimen. Namun mereka tak tahu bahwa mereka sedang dipantau oleh sebuah CCTV yang dipantau oleh Howard. Dengan alat pengendali jarak jauh, ia pun membuka 3 kandang yang isinya adalah 3 ekor Pokemon Greninja. Mereka pun dikejar-kejar oleh Greninja, dan karena panik, Psyduck pun mulai merasa stres. Namun ini bukan waktunya untuk minum Oskadon, tapi Pikachu mendapat ide untuk membiarkan Psyduck meledak, dan Psyduck pun meledak dan mereka pun terbebas dari kejaran. Namun belum sampai di situ. Eyeball. I get it now. This isn't a forest at all. It is the Torterra Garden. Mereka selamat, namun Pikachu sekarat dan pingsan. Lalu ia didatangi oleh Pokemon yang lain, entah Pokemon apa ini, aing lupa mah. Si tim pun meminta tolong kepada Pokemon tersebut. Lalu Pokemon tersebut pun mengajak teman-temannya dan membawa Pikachu. Lalu nampaklah Mewtwo, tapi bukan untuk hal yang jahat, melainkan untuk mengobati Pikachu. Aneh pisan euy. Nah, kemudian saat diobati, Mewtwo pun menunjukkan kilas baik kejadian yang sebenarnya. Dan ternyata Pikachu secara sengaja merusakkan alat pengurung Mewtwo sehingga Mewtwo dapat kabur dengan mulus. Namun belum sampai selesai, Mewtwo sudah ditangkap oleh Roger dan dibawa entah kemana. Lalu saat mereka berdua keluar, mereka pun saling berselisih. Pikachu telah mengetahui apa dan siapa dirinya. Ternyata dia telah mengkhianati Harry dan memilih untuk kabur. Lalu tim pun dijemput oleh Lucy dan pergi ke kota. Lalu di kota sedang dirayakan perayaan parade Pokemon. Lalu tim pun pergi untuk menemui Howard, sedangkan si Lucy ingin liputan, tapi karena ia masih kelas bawahan, ia dibodoh amatin aja. Lalu Pikachu yang berjalan-jalan, kebetulan dia berada di tempat kecelakaan tersebut. Lalu ia menemukan senjata Greninja. Lalu Pikachu pun berpikir bahwa Howard sengaja ingin melepas Greninja untuk menembak mobil mereka. Mengetahui hal tersebut, Pikachu pun langsung lari mengejar tim. Lalu tim yang pergi ke gedung CNM kaget melihat Howard yang sedang memakai alat entah apa itu. Lalu ia pun melihat Mewtwo yang sedang dikurung. Lalu Howard pun menyalakan sebuah alat yang meresap pikiran dari Mewtwo. Seketika Howard pun pingsan, tapi si Mewtwo tiba-tiba bangkit dengan wajah jahat. Ternyata Howard telah menteleport pikirannya ke tubuh Mewtwo, sehingga kini Mewtwo bukanlah Mewtwo melainkan Howard. Tapi kita akan panggil aja Mewtwo ya biar sangar. Kemudian Mewtwo pun kabur dan keluar, lalu meledakkan balon-balon yang ternyata isinya adalah gas air dan menyebabkan keadaan satu kota menjadi kacau galau. Belum cukup, Mewtwo pun menggabungkan tubuh manusia ke Pokemonnya masing-masing. Lalu Pikachu yang datang sebagai hero pun langsung bertarung dengan Mewtwo, dan pertarungan dimulai. Sedangkan tim mendengar ada sesuatu di dalam lemari. Ia pun membukanya dan ternyata di dalamnya ada Roger yang sedang diisolasi. Namun saat berbalik ternyata ada 2. Ternyata Roger yang memakai kacamata bukanlah Roger, ternyata adalah Ditto, sejenis Pokemon yang mampu berubah menjadi makhluk lain. Lalu saat bertarung, tim hampir saja jatuh dari gedung. Namun Roger datang dan menampol Ditto lalu menolong si tim. Namun Ditto kembali, tapi si tim pun menghabiskan gas air kepada Ditto, dan alhasil Ditto pun meluber dan mencair lalu lenyap. Lalu Mewtwo pun membawa Pikachu, tapi
Tapi ternyata Pikachu hanya mengecoh Mewtwo. Di dalam ruangan, tim pun mencabut alat di kepala Howard dan menyebabkan Mewtwo dan Pikachu terjatuh. Namun Pikachu diselamatkan oleh Mewtwo. Lalu Mewtwo pun mengembalikan semuanya menjadi semula dan menjelaskan bahwa ayah yang selama ini tim cari adalah Pikachu. Ya, sebenarnya Mewtwo mengambil pikiran Pikachu lalu mengambil tubuh dari Harry dan juga mengambil pikiran dari Harry dan memasukkannya ke tubuh Pikachu. Jadi sebenarnya tubuh dari Harry memang disimpan oleh Mewtwo, tapi pikiran Harry berada di dalam tubuh Pikachu. Lalu keesokan harinya nampak tim yang sedang menunggu sesuatu. Ya, ternyata ayahnya kini sudah kembali berkat bantuan Mewtwo dan semuanya kembali normal, sedangkan tim ingin kembali pulang ke rumah kakek neneknya. Tapi setelah melihat kasih sayang ayahnya, ia pun akhirnya lebih memilih untuk tinggal dengan ayahnya. Kemudian film pun berakhir.